Oke, shalom semuanya. Selamat pagi, kita sharing firman pada pagi hari ini. Sharing firman pada pagi hari ini tentang terlanjur jatuh di dalam dosa. Nah, bagaimana kita kalau kita terlanjur jatuh di dalam dosa? Contohnya begini, uh, kita memiliki suatu pelayanan, tetapi yang namanya manusia pasti ada melakukan dosa, amin. Pasti ada melakukan dosa. Nah, ketika kita jatuh ke dalam dosa ataupun dosa kemarahan ataupun dosa apapun, apakah kita uh, langsung minder dari Tuhan atau tidak mau pergi pelayanan lagi, tidak mau pergi ke gereja lagi? Ya. Nah, apapun keadaanmu, Tuhan Yesus tetap mengasihimu. Nah, intinya ketika kita jatuh ke dalam dosa, ayo kita bangkit, kita bertobat. Amin. Kita bertobat. Pertanyaannya seperti ini, saudara. Ketika kamu jatuh di dalam dosa, apakah Tuhan tetap mencintaimu? Ketika kamu melakukan kesalahan, apakah Tuhan membencimu? Tidak. Karena ada firman yang berkata, Dia datang untuk orang berdosa. Tuhan tidak pernah membencimu. Tetapi intimidasi yang daripada iblis yang merasuki pikiran kita, hati kita. Kita diingatkan akan dosa-dosa kita. Sehingga kita minder. Sehingga kita berkata kepada diri kita, aku orang berdosa, aku nggak layak. Padahal ketika seperti itu, Tuhan mau kita datang kepadanya. Jadi pada pagi hari ini, Tuhan ingatkan kita semua, agar kita jangan pernah minder di keadaan apapun engkau, datanglah kepada Tuhan. Sekalipun engkau melakukan kesalahan, datang kepada Tuhan. Sekalipun engkau melakukan dosa, datang kepada Tuhan. Akui di hadapan Tuhan, Tuhan aku berdosa, ampuni aku. Bahkan saya pun orang berdosa. Saya sering jatuh ke dalam dosa. Dosa kemarahan, emosi, dan lain sebagainya. Apakah murid-murid Tuhan Yesus ada melakukan kesalahan? Ada melakukan dosa? Ada. Apakah nabi-nabi Musa ada melakukan kesalahan? Ada. Musa ada melakukan kesalahan. Oleh sebab itu dia tidak sampai ke tanah perjanjian. Ya. Jadi apapun kesalahan, apapun dosamu, tetap datang kepada Tuhan. Jangan buat itu menjadi alasan. Ngomong aja sama Tuhan, Tuhan, aku melakukan kesalahan, aku melakukan dosa, ampuni aku. Tuhan pasti mengampunimu. Tetapi ketika engkau betul-betul minta ampun kepada Tuhan, yuk bangkit supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Minta pertolongan daripada Tuhan supaya kita tidak jatuh lagi ke dalam dosa. Bangkit. Dan berusahalah supaya tidak melakukan dosa itu lagi. Nah, itu tadi saudara yang pertama. Ketika kita terlanjur jatuh ke dalam dosa, ya udah minta ampun kepada Tuhan. Jangan langsung putuskan hubunganmu dengan Tuhan. Tuhan, aku seorang pelayan Tuhan, aku jatuh ke dalam dosa dan semua orang tahu akan dosa-dosaku. Bagaimana lagi aku pelayanan? Oh, maju terus. Semua orang di dunia ini pernah melakukan dosa, pernah melakukan kesalahan. Yang tidak berdosa di dunia ini hanyalah Tuhan. Tuhan Yesus. Jadi gak usah takut. Gak usah takut datang kepada Tuhan di keadaan apapun engkau. Jangan takut.
Tapi aku kan sudah melakukan dosa seperti ini, sudah melakukan dosa seperti itu. Gak usah takut. Tuhan mengasihimu. Tadi kita sudah bahas. Nah, ketika engkau jatuh ke dalam dosa, apakah Tuhan mengasihimu? Yes, Tuhan mengasihi. Yang membuat kita jauh dari Tuhan, ya intimidasi tadi. Kita merasa tidak layak. Siapa yang layak di dunia ini? Kalau kita mengingat-ingat dosa kita, siapa yang layak? Terlebih saya. Sedikit kesaksian, saya seorang mantan pembunuh bayaran, mantan narapidana. Apakah saya layak kalau saya ingat dosa saya, kesalahan saya? Apakah saya layak? Tidak. Saya tidak layak. Tetapi Tuhan mengampuni saya. Dan dosa-dosa saya tidak mau saya ingat-ingat karena saya sudah lahir baru. Tapi kan saya jatuh lagi ke dalam dosa. Bertobat lagi, itulah gunanya. Selalu baru setiap hari. Kan ada lagunya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan. Bertobat setiap hari. Nggak usah minder kepada Tuhan. Datang terus kepada Tuhan. Itu yang mau Tuhan. Itu kemauan Tuhan. Datang terus kepada Tuhan. Ya, itu tadi yang pertama. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, jangan menjauh dari Tuhan, tapi mendekatlah kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku melakukan dosa, ampuni aku, dan berusahalah bangkit dari dosa itu. Dan jangan menjauh dari Tuhan. Jangan buat itu suatu alasan supaya engkau tidak lagi bersekutu dengan Tuhan, tidak lagi ke gereja. Aku malu semua orang tahu akan dosaku. Aku malu ke gereja. Nanti aku menjadi orang munafik. Ya udah, ibadah di rumah seperti yang kita lakukan ini. Kita ibadah bersama-sama, walaupun hanya lewat online, tapi tidak ada satu kebetulan Tuhan mau berbicara kepadamu. Tuhan mau berbicara kepadamu. Tidak ada satu kebetulan. Tuhan mau berkata kepadamu ketika engkau jatuh ke dalam dosa. Jangan minder dari Tuhan. Tuhan mau lihat engkau hebat, engkau bisa bangkit dari dosa itu. Semangat. Kita sama-sama semangat. Supaya kita bisa bangkit dari dosa itu. Amin. Katakan dalam hatimu, Tuhan, aku mau bangkit dan aku tidak mau memisahkan diri daripada Engkau. Apapun keadaanku, maupun aku masih terikat di dalam dosa, aku mau tetap datang kepadamu. Sekalipun aku sakit dan dalam keadaan apapun, aku mau tetap datang kepadamu. Sekalipun orang berkata lain-lain kepadaku, aku dicap jelek, aku mau tetap datang kepadamu. Karena hanya Engkau sahabatku, hanya Engkau yang tahu hatiku. Amin. Katakan demikian. Hanya Tuhan Yesus sahabat kita yang setia. Jadi yang pertama. Yang kedua, janganlah serupa dengan dunia ini. Hidup ini bukan ikut-ikutan. Hidup ini bukan ikut-ikutan. Oleh sebab itu jangan kita serupa seperti dunia ini. Oh, karena si kawan itu, kita lihat tetangga kita ataupun teman kita, kita lihat mereka tidak mau ke gereja, sudah biasa. Lalu kita ikut-ikutan. Hidup ini bukan ikut-ikutan. Amin. Hidup ini bukan ikut-ikutan. Ada firman Tuhan, kita baca dulu firman Tuhan di Roma 12 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan bagi kita semua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di situ jelas sekali dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa akan dunia ini. Tadi saya katakan, hidup ini bukan ikut-ikutan. Jadi kalau dia pemakai narkoba, jadi kita udah hal biasa orang masuk penjara pemakai narkoba, jadi kita ikut. Nah, bagaimana orang kalau dia contohnya ya, dia loncat jurang, jadi kamu loncat jurang juga? Tidak. Anak Tuhan Yesus hidupnya bukan ikut-ikutan. Amin. Anak Tuhan Yesus berbeda dari yang lain. Bedanya apa? Kalau orang berbuat jahat, kita balas dengan kebaikan. Tetapi terlalu sakit perbuatannya. Ingat, ampuni, karena engkau pun pernah menyakiti orang lain. Ya. Udah biasa orang membalas kejahatan dengan kejahatan. Engkau harus beda. Engkau harus lain daripada yang lain. Nggak boleh sama-sama. Jangan sama-sama pergi ke neraka. Ya. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Kesenangan dunia ini apa? Kesenangan dunia ini sementara. Ya. Jangan sama dengan dunia ini. Tadi firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Engkau harus berbeda. Harus lain daripada yang lain. Udah biasa. Enggak ibadah pagi. Udah biasa. Orang Kristen kan pergi ke menghadap Tuhan hanya setiap hari Minggu. Udah biasa lah. Ya. Engkau harus berbeda. Enggak, orang Kristen datang kepada Tuhan setiap detik. Bagaimana datang kepada Tuhan setiap detik? Ya waktu engkau kerja pun engkau bisa muji-muji nama Tuhan. Contohnya bagaimana? Ya contohnya kita lakukan suatu pekerjaan, ya sambil kita memuji, terima kasih Tuhan, haleluya. Terus terhubung kepada Tuhan. Terhubung terus kepada Tuhan, jangan takut. Jangan sama-sama dengan dunia. Contoh lagi ya. Kita lihat anak kita masih di bawah umur, masih anak SD. Kan sekarang anak SD pun banyak yang merokok tuh. Lalu kita biarkan, udah biasa, anak siapapun seperti itu. Hidup ini bukan ikut-ikutan. Hidup ini bukan sama-samaan. Dan satu lagi, ketika seseorang mempunyai mobil mewah, rumah, pekerjaan yang bagus, harta yang banyak, lalu kamu mau ikut-ikutan, gak usah kumpulkan harta di dunia ini. Tapi saya bukan melarang kamu kaya. Enggak usah kumpulkan harta di dunia ini, tapi kumpulkan di kerajaan Allah. Ya, itu yang kedua tadi saudara. Jangan serupa dengan dunia ini. Hidup ini bukan ikut-ikutan. Yang ketiga, jaga pergaulanmu. Pergaulan mempengaruhi hidupmu. Kita harus bisa menjaga pergaulan kita. Ya, kita lihat di 1 Korintus 15. Kita harus jaga kita harus jaga pergaulan kita. Nah, kenapa dulu saya jatuh ke dalam dosa? Karena pergaulan. Saya begitu banyak mengenal mafia, begitu banyak mengenal orang-orang yang di luar Tuhan. Ya. Tapi pada hari ini kita diingatkan supaya kita jaga pergaulan kita. Firman Tuhan di 1 Korintus 15 ayat 33 berkata demikian.
Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau satu contoh ilustrasi, kalau engkau terus-terus bergaul setiap pagi ikut ngangkatin sampah sama saudara-saudara kita yang bekerja, bekerja mengangkat sampah, lama-lama engkau juga bau. Ya, terus engkau bergaul dengan pemakai narkoba, lama-lama juga engkau akan jatuh ke situ. Tapi kalau engkau pergi ke gereja bergaul dengan orang-orang yang rohani, ya, yang selalu membahas tentang kebenaran firman Tuhan, engkau lama-lama juga akan menjadi orang yang rohani. Amin. Amin. Oleh sebab itu jagalah pergaulanmu. Itu yang ketiga, kita harus menjaga pergaulan kita. Nah, yang terakhir, bertobatlah, itulah kemauan Tuhan. Bertobat itulah kemauan Tuhan. Kita lihat firman-Nya lagi di 2 Petrus. Sebentar. Demikian firman Tuhan, saya bacakan kembali bagi kita. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tadi katakan bertobatlah, itulah kemauan Tuhan, bukan kebinasaan, bukan kehancuranmu. Tuhan tidak mau kamu jatuh ke dalam dosa. Tuhan tidak mau kamu susah, enggak. Tetapi Tuhan, kenapa Tuhan izinkan aku hidup menderita? Tuhan izinkan kamu mengalami persoalan supaya kamu memanggil nama Tuhan. Tuhan izinkan suatu masalah dalam hidupmu, bukan karena Tuhan benci kepada engkau, enggak. Tetapi karena Tuhan mau engkau memanggil namanya, engkau datang kepada Tuhan. Jelas sekali firman Tuhan tadi berkata, ya, yang Tuhan kehendaki bukanlah kebinasaan, melainkan pertobatan. Kemauan Tuhan itu engkau hidupnya bahagia. Tapi kalau engkau terus-terus dari lahir sampai tua dan sampai mati bahagia, engkau tidak akan tahu bersyukur. Tuhan izinkan cobaan datang kepadamu, supaya engkau bisa bersyukur, supaya engkau bisa memanggil Tuhan. Itu saudara. Tuhan tidak mau engkau binasa. Tuhan mau kau bertobat. Kita. Tuhan mau kita bertobat. Nah, itu tadi firman Tuhan yang pertama tadi. Bagaimana kalau terlanjur jatuh ke dalam dosa, tetap datang kepada Tuhan. Kita tadi sudah bahas. Sekalipun engkau jatuh ke dalam dosa, tetap datang kepada Tuhan. Engkau usah mau diintimidasi oleh pikiran-pikiran yang ditimbulkan oleh si iblis supaya kita jauh dari Tuhan. Tapi aku melakukan dosa dan semua orang tahu. Tetap datang kepada Tuhan. Tuhan tetap mengasihimu sekalipun engkau jatuh ke dalam dosa. Tuhan tetap mengasihimu dan menunggu engkau datang kepadanya bertobat. Selamat pagi, Ban. Ya. Yang kedua tadi, jangan serupa dengan dunia ini, karena hidup ini bukan ikut-ikutan. Oh, karena dia seperti ini aku harus kayak gitu. Ya, bagi wanita-wanita. Ya, Iban. Bagi wanita-wanita, jangan karena kita lihat orang berpakaian seseksi mungkin, nampaklah sikit, ya kan, jadi engkau ikut-ikutan. Nah, hidup ini bukan ikut-ikutan. Engkau harus mau tampil beda tapi tetap mempesona. Amin. Anak Tuhan selalu mempesona.
Hidup ini bukan ikut-ikutan. Oh, karena orang sudah biasa pakai narkoba lalu masuk penjara, kita ikut-ikutan. Oh, hari gini kan sudah biasa menggosip, ada biar aja. Hari gini kan sudah biasa pergi ke hall, happy gitu. Sudah biasa ke diskotik, makan obat. Lalu kamu ikut-ikutan. Enggak, jangan. Engkau harus tampil beda. Karena anak Tuhan Yesus selalu tampil beda, tetapi selalu di depan. Amin. Haleluya. Nah, yang ketiga, tadi jangan merusak pergaulanmu. Pilih temanmu. Artinya seperti ini. Jangan merusak pergaulan. Kalau iman kita belum kuat, jangan kita bergaul kepada orang-orang yang suka ke dunia ini. Kalau iman kita belum kuat, kita terus bergaul dengan orang-orang yang tiap hari pergi ke diskotik, berjoget gitu kan, makan obat, narkoba. Kau terus bergaul dengan mereka. Aku kan hanya menemani mereka. Oke, sekali engkau hanya menemani mereka pergi ke hall berjoget ya, sekali. Ketika engkau diizinkan terjadi masalah dalam hidupmu, udahlah, datanglah kawanmu ini kan. Udahlah, kau lagi stres, hilangkan semua, dikasihlah obat ini kepadamu. Ya, oke, sekarang bisa kamu tahan. Ya. Nah, ada lagi beban yang berat, dikasih lagi, ditawarkan lagi. Suatu saat engkau pasti jatuh. Enggak usah kita mencobai Tuhan dengan imanku kuat. Enggak. Lama-lama engkau akan jatuh, bro. Lama-lama kita akan jatuh. Nah, dan terakhir, kita akan jatuh ke dalam dosa. Kita lah. Kita makanlah obat ini. Awalnya sekali, awalnya coba-coba, rupanya enak. Lalu engkau mencintai dunia ini. Tetapi tadi kita katakan, jaga pergaulan bukan berarti membenci orang yang masih melakukan dosa. Ingatlah, engkau pun masih melakukan dosa. Sekalipun kamu tidak melakukan dosa narkoba, sekalipun engkau tidak melakukan dosa yang seperti kau lihat di dalam diri orang, jangan membenci mereka. Sesungguhnya engkau pun masih melakukan dosa. Adakah orang di live ini yang tidak berdosa lagi? Semua kita berdosa. Dan ketika kita melihat orang masih melakukan dosa, engkau sebagai anak Tuhan bukan menjadi sebagai pembenci, tetapi menjadi berkat, saling mengingatkan. Amin. Kita mau tampil beda. Anak Tuhan Yesus harus tampil beda. Amin. Nah, yang terakhir tadi, bertobatlah, itulah kemauan Tuhan. Tuhan mau kita bertobat, bukan mau binasa. Tuhan mau kita sukacita, bahagia, bukan mau binasa. Tetapi kenapa hidupku selalu menderita? Tetapi kenapa hidupku selalu banyak godaan, cobaan? Tuhan tidak izinkan aku kaya. Begini, Tuhan izinkan itu supaya kau betul-betul bersyukur, menikmati hidupmu. Tuhan izinkan masalah dalam hidupmu supaya engkau betul-betul memanggil nama Tuhan. Supaya engkau tidak lupa dengan Tuhan. Supaya engkau tidak menganggap semuanya karena dirimu dan mengandalkan kekuatanmu. Saya ada menciptakan satu lagu, liriknya saya nyanyikan sedikit. Semua pencobaan untuk menguatkan imanku, cobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk menguatkan iman kita. Tuhan izinkan datang suatu cobaan, penderitaan dalam hidup kita
supaya engkau datang kepada Tuhan, supaya engkau bertobat, supaya engkau tidak binasa. Bukan supaya binasa, supaya engkau tidak binasa. Supaya kita tidak binasa. Karena Tuhan mengasihimu. Tetapi kenapa engkau Tuhan benci kepadaku? Kenapa engkau izinkan ini? Aku gak sanggup Tuhan menghadapi masalah ini. Engkau berkata demikian? Ada firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melampaui batas kemampuanmu. Engkau kuat, engkau mampu, engkau bisa. Amin. Engkau bisa hadapi semua. Engkau orang hebat, engkau orang kuat. Engkau bisa hadapi semuanya itu. Amin. Haleluya. Ya, demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita setiap pagi kita ibadah bersama-sama seperti ini. Setiap pagi kita ibadah bersama-sama. Kita awali hari-hari kita dengan memuji, menyembah Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Sebelum aktivitas kita menyembah Tuhan dulu, bersyukur dulu, berterima kasih dulu kepada Tuhan, sebab kita masih diberi napas kehidupan. Kita masih bisa diizinkan hidup di dunia ini. Amin. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Bila firman itu tinggal hidup melekat di dalam kami dan bertumbuh. Terlebih ajarilah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau urapi setiap orang yang menonton video ini, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan-Mu. Engkau urapi Tuhan. Sentuh setiap hati kami. Kami tidak mau sama dengan dunia ini. Kami tidak mau terbatas dengan Engkau. Dan kami tidak mau binasa. Kami tidak mau jauh dari Engkau Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk lepas dari dosa. Dan bantu kami Tuhan agar kami bisa menyenangkan hati-Mu. Terpuji termulia Engkau Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi Tuhan. Mulai hari ini. Dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Saudara, kita berjumpa dan ibadah bersama lagi besok pagi. Jangan lupa awali hari ini dengan menyembah Tuhan, dengan memuji Tuhan. Setiap hari awali harimu dengan menyembah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu, dan tetap bersemangat tampil beda dari yang lain. Haleluya. Shalom.